لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kami tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, mudah-mudahan kita sama-sama cinta Rasul dan Rasulullah mencintai kita semua. Jamaah sekalian, sallu ala Rasulillah. Hijrah Rasul sambil menuju kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau berhijrah, semuanya ada rencana. Dan sebabnya hijrah Rasulullah SAW adalah meetingnya Quraisy untuk rencana membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah bersiap-siap habis menerima wahyu dari malaikat Jibril, rencana Quraisy mau membunuh beliau. Rasulullah SAW minta sama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk tidur di tempatnya malam hari. Kita faham ini? Ada orang mau bunuh kita, boleh antum tidur di tempat saya? Ada orang mau bunuh saya, mau? Siap? Tapi Sayyidina Ali bin Abi Talib siap. Masih anak muda, tapi siap demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung berjalan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan buat kontrak sama seorang namanya Abdullah ibnu Uraiqit yang memberitahu jalan. Karena Rasulullah tidak akan berjalan dari Makkah langsung Madinah ke arah utara, pasti ditahu nanti sama Quraisy, ditangkap. Tapi Rasulullah SAW pindah posisi, pindah arah menjadi ke arah selatan. Tapi karena diarah ke arah selatan, kemudian sampai ke laut Jeddah, kemudian Rabigh, Yumbu dan seterusnya, ini beberapa posisi dan lokasi tidak ditahu oleh Rasulullah SAW. Diperlukan orang yang memberi petunjuk jalan. Kontrak sama Abdullah bin Uraiqit, dikasih tahu jalan. Padahal Abdullah bin Uraiqit orang kafir. Jadi dalam keadaan darurat, dari dasar ini dibolehkan kita minta bantuan orang kafir. Dalam keadaan darurat. Dan Asma bintu Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Asma radhiyallahu anha, dia selalu malam hari membawa makanan untuk bapaknya sama Rasulullah selama dia di Gar Thawr, di Gua Thawr. Ada juga anaknya Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah yang membawa berita. Karena mereka kan bertahan selama 3 hari di Gua Thawr. Jadi siapa yang membawa berita Makkah? Abdullah, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dia keluar pagi lihat berita-berita kufar Quraisy, terus malam hari datang ke jumpa Rasul sama bapaknya dan diberitahu berita. Ada berita malam, tahu berita malam? Ini Abdullah bin Abu Bakar kasih berita malam. Selama 3 hari sudah mulai sepi, sudah mulai Quraisy seolah-olah putus asa jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah mulai berjalan menuju kota Madinah. Tapi di arah selatan, bukan arah utara. Padahal kita tahu dari Makkah menuju ke Madinah seharusnya ke arah utara. Inilah semua ikhtiar Rasul.
Semuanya itu ikhtiar Rasul. Berjalan, berusaha, sewa orang, kontrak orang untuk diberitahu jalan, kemudian makan malam hari, sembunyi di posisi yang tidak ditahu. Ini semuanya ikhtiar. Tidak menurani tawakal kita kepada Allah. Tetap kita tawakal, tapi sebelum tawakal harus ada ikhtiar. Rasulullah SAW berjalan. Berjalanan Rasulullah SAW naik unta. Yang membawa unta Rasulullah SAW di depan, Sayyidina Abu Bakar di belakang, sambil menuju kota Madinah. Kalau ada orang di dalam perjalanan bertemu, ditanya sama Abu Bakar, ini siapa ini yang di depan? Dia tidak cerita, ini Muhammad. Nanti ditangkap lagi orang. Orang dah tahu ini siapa. Tapi kata Abu Bakar, yang di depan ini adalah orang-orang yang memberi aku petunjuk. Memang Nabi Muhammad memberikan kita petunjuk kepada jalan Allah, kepada jalan surga. Ini namanya kata-kata yang lahirnya nipu, tapi ada inti dan makna. Masya Allah, pintar Abu Bakar, cerdas. Sampai Rasulullah SAW dengan rasa rindunya, dengan penuh harapan dan penuh cinta, keluarga kota Madinah sangat menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak mereka menerima berita Rasulullah sudah berjalan dari Makkah, mereka setiap hari mulai dari pagi habis subuh sampai malam hari menunggu di batasan Madinah kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu lokasi dari siang hari. Rasulullah SAW masuk di hari Senin 12 Rabiul Awal kota Madinah, lewat yang namanya lokasi atau tempat kewasaan namanya Quba. Bertemu dengan ahli Quba, dan pertama yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW di Quba adalah membangun masjid. Itulah yang ternama pertama masjid di Islam adalah Masjid Quba. Kalau sebelum Islam memang ada Masjidul Haram yang ada Ka'bah, Masjidul Aqsa, ini sebelum Islam. Tapi sesudah Islam pertama masjid adalah Masjid Quba. Kemudian lanjut Rasulullah SAW dari posisi Masjid Quba menuju ke kota Madinah. Sampai Rasulullah SAW ke kota Madinah disambung oleh ahlu Madinah. Cuba lihat, terbukti dalam sejarah tidak ada seorang kota penduduknya yang betul-betul cinta Rasulullah sebagaimana ahlul Madinah, keluarga orang Madinah. Sampai Rasulullah mendoakan, ya Allah, rahmatilah al-ansar, rahmatilah keturunan al-ansar, rahmatilah anak-anak al-ansar, rahmatilah cucu-cucu al-ansar. Semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi Muhammad SAW khusus untuk ahlul Madinah. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man ahabba ahlal Madinah faqad ahabbani, wa man abghada ahlal Madinah faqad abghadani. Barang siapa yang cinta ahlul Madinah, dia telah cintaku. Barang siapa yang tidak suka sama ahlul Madinah, dia tidak suka samaku, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah SAW bertemu dengan ahlul Madinah, dari jauh hari nampaknya Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar. Banyak keluarga Madinah belum tahu wajah Rasul, tapi mereka merasa, oh barangkali Abu Bakar itu Rasul. Tapi begitu Rasulullah diam, duduk, mau beristirahat, mereka melihat Abu Bakar membawa payung untuk melindungi Rasulullah SAW dari matahari. Oh, ini Rasulullah yang lagi duduk, bukan yang lagi berdiri. Ini khidmat, Masya Allah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, semuanya keluarga Madinah, wanita-wanita, anak-anak kecil, semua berhenti main, semua tinggalkan urusannya, keluar dari rumah masing-masing. Ada yang di atap rumahnya, ada yang di atas pohon kurma. Semua meniani membawa lagu untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Juba perasaan keluarga Madinah kedatangan orang yang termulia di bumi, orang yang tersayang oleh Allah di bumi, orang-orang yang suci dan bersih, orang-orang yang ahlul Madinah sudah bersedia untuk penerbangan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan dan gambarkan bagaimana senangnya ahlul Madinah pas kedatangan Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW masuk, semua mau ambil tali untanya untuk diajak makan atau istirahat di rumahnya. Kata Rasulullah SAW, biarkan untanya dia berjalan sendiri dan dia berhenti sendiri karena diperintahkan oleh Allah. Begitu Rasulullah SAW menduduk di satu lokasi dan satu tempat, kata Rasulullah, inilah bangun masjidku. Sangat berharga. Sebelum apa-apa, sebelum tempat istirahat, sebelum cari makan, sebelum cari tempat tinggal, langsung Rasulullah memfikirkan masjid. Karena Rasulullah tahu masjid itu sangat berguna untuk umat Islam selama umat Islam masih memakmurkan masjid. Sumber belajar agama masjid, silaturrahim masjid, majlis masywarah masjid, majlis menukar ilmu dan fikiran masjid, majlis kita bersatuan kita dari masjid, semuanya dari masjid. Sinar ilmu, sinar cahaya, sinar iman, masjid. Oleh karena itu pertama kerjaannya Rasulullah adalah membangun masjid. Baru mencari tempat istirahat dan duduknya Rasulullah SAW. 10 tahun Rasulullah di kota Madinah. 10 tahun. Terjadi selama 10 tahun turunnya rubahan kiblah di tanggal 15 Sya'ban. Karena Rasulullah SAW tidak senang sama Yahudi. Tapi terpaksa karena ikuti perintah Allah, dia menghadapi kalau lagi salat menghadapi Masjidul Aqsa. Dan orang Yahudi berkata, ini aneh Rasul. Kok dia ikut kiblah kita tapi tidak mau ikuti ajaran kita. Disitulah Rasulullah mulai tidak senang. Begitu datang malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW berkata kepada malaikat Jibril, bagaimana cara Allah merubah kiblah menjadi ke Ka'bah? Kata malaikat Jibril, saya cuma hamba Allah, cubalah anda berdoa saja. Terus Rasulullah menadu malam hari untuk dirubahkan kiblahnya. Tanggal 15 Sya'ban Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk rubah kiblah. Suratul Baqarah ayat 114. Rubah kiblah. Turunnya juga di saat itu waktu habis hijrah, turunnya fardu zakat, fardu puasa sama zakat fitrah. Habis fardu puasa dan zakat fitrah, turun fardu zakat mal. Habis itu turun izin jihad fi sabilillah. Jadi waktu masih di Makkah tidak ada perintah laksanakan ibadah. Hanya fokus selama 13 tahun untuk memantapkan iman umat. Akidah, iman, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang difokuskan selama 13. Belum ada amal-amal. Tapi begitu sudah pindah Madinah, dari mulai Isra Mi'raj, kemudian ada fardu salat, mulai turunnya fardu-fardu yang lain, puasa, zakat fitrah, zakat mal dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetangganya orang Yahudi. Tetangga Rasulullah di kota Madinah orang Yahudi. Ada seorang Yahudi anak suka setiap hari goda Rasul. Jadi dia pagi-pagi keluar, sebelum Rasulullah keluar, dia buang sampah di depan pintu Rasul. Jadi Rasul bangun mau keluar, mau ke masjid, melihat, la haula wala quwwata. Ini siapa buang sampah? Tapi Rasulullah sendiri, Rasulullah yang mulia, Rasulullah yang suci, Rasulullah yang dicintai Allah, disayangi Allah, dia sendiri membersihkan
tempatnya. Besoknya datang lagi. Begitu mau keluar, lihat sampah lagi. Sekian lama orang anak Yahudi ini suka buang sampah di depan pintu Rasul. Ada satu hari Rasulullah keluar, oh tidak ada sampah. Mana ada sampah hari ini? Rasulullah bertanya, kenapa anak Yahudi tidak membuang sampah hari ini? Jumpa Rasul akhlak mulia. Ya Rasulullah, anak-anak Yahudi lagi sakit. Ayo kita menuju silaturrahim. Allahu Akbar. Rasulullah silaturrahim sama musuhnya. Rasulullah mencari orang yang sakit, yang setiap hari dia buang sampah. Datang. Begitu Rasulullah jumpa sama orang anak Yahudi, Rasulullah tidak pernah cakap, sakit, setiap hari buang sampah ya. Tak ada, Rasul tidak pernah berkata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Seluruh makhluk dapat rahmat dari Rasulullah. Muslim, mukmin, munafik, kafir, Yahudi, Nasrani, binatang, pohon-pohon, batu-batu dapat rahmat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung mengambil kesempatan. Rasul tidak pernah membahas sama sekali soal sampah, sama sekali tidak dibahas. Kayaknya sepertinya mau meninggal. Ucapkan kalimat syahadat saja. Saya jaminkan syafaatku untukmu di hari kemudian. Allahu Akbar. Coba lihat kemuliaan. Lupa Rasul. Lupa semua yang dia buat. Kotoran, gangguan, bermusuhan. Dia lupakan semua. Demi apa? Demi anak ini diselamatkan dari siksa neraka Jahannam. Berkatalah saja kalimat syahadat. Ikuti saja kalimat syahadat. Saya menjaminkan anda selamat dari siksa neraka dan saya akan syafaatkan di hadapan Allah. Kata orang tuanya, Ati' Abul Qasim, ikutilah dia yang benar, jangan ikuti aku. Langsung anak itu mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian meninggal dunia. Rasulullah keluar dari rumah itu dengan cerah mukanya, dengan sinar mukanya, senyumnya luar biasa. Alhamdulillah, aku bersyukur kepada Allah yang telah melamatkan anak itu dari siksa neraka Jahannam. Rasulullah tidak suka ada di antara kita yang masuk neraka, tidak mau. Rasulullah tidak mau ada yang masuk neraka. Itulah kasih sayangnya Rasulullah. Yang lebih indah lagi, waktu Rasulullah, waktu perang Khandaq. Tahu perang Khandaq? Al-Ahzab. Semua kufar Quraisy dan musuh-musuh Islam sama orang Yahudi, sama orang munafik yang ada di kota Madinah bekerja sama untuk menghancurkan Islam di kota Madinah. Dibuat Khandaq, sebuah lubang yang besar yang tidak boleh ditembus oleh musuh, tidak boleh lewat. Terjadi malam hari, musim sejuk, kelaparan di kota Madinah, banyak kemiskinan, banyak kekurangan, dan di habis itu mereka kerja terus menggali tanah agar membuat lubang yang besar. Satu malam Jabir ibn Abdullah melihat, ya Allah, kasihan Rasul dan sahabat. Berapa orang yang bekerja? 1.500 orang. Dia langsung, Jabir bin Abdullah pergi ke rumah. Dia bertanya, istriku, ada makan apa di rumah? Ya, ada sedikit daging sama sedikit roti. Ya, boleh. Saya mau ajak Rasulullah makan, boleh? Ya, boleh. Tapi Rasul saja ya. Boleh. Ya, kan sedikit. Mana-mana cukup untuk 1.500. Ya udah, nanti saya ajak. Tapi saya tidak enak sama sahabat. Ya udah, urusan lo. Bagaimana caranya? Udah. Dia datang Jabir bin Abdullah dekat Rasulullah. Rasulullah lagi duduk istirahat. Jabir bin Abdullah bisik-bisik. Faham bisik-bisik? Sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ada makan di rumah saya. Ada daging sama roti sedikitlah. Bismillah, barakah. Rasulullah lapar. Ya, boleh. Rasulullah berdiri. Wahai sahabatku, wahai ahlul Khandaq, ini ada undangan dari Jabir bin Abdullah yang lagi lapar, silahkan makan. Kaget Jabir.
Ya Rasulullah, ini antum saja, bukan ini orang ini. Mana ni cukup? Langsung dia kabur, lari cari istrinya. Istriku, ini ada masalah besar. Saya bisik-bisik Rasulullah, malah Rasulullah panggil semua orang. Ini gimana jalan keluar? Tapi jumpa istrinya, Masya Allah, iman mantap, iman sempurna. Wahai suamiku, kalau Rasul berkata ini, jangan takut. Ini urusan Rasul, bukan urusan kita. Dan Rasulullah pesan, wahai Jabir, kalau sudah matang makanan, jangan bagi, saya yang bagi. Rasulullah sendiri datang dan Rasulullah sendiri bagi. Rumah Jabir Abdullah kan kecil, udah masukin 10 orang. Rasulullah yang bagi makanan. Udah roti, ini roti semua. Jabir Abdullah hanya menunggu ni, kapan habis ini? Masya Allah. Semua sudah 1.500 habis. Kata Jabir, demi Allah, lillahi ta'ala, tidak ada yang kurang sedikit pun dari makanan yang disediakan. Ini berkahnya Rasul, mukjizat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang waktu perang Badar, Rasulullah lagi menatur saf-saf. Ini semua cerita Rasulullah selama di Madinah. Lagi menaturkan saf-safnya, tapi Rasulullah SAW membawa panah. Sambil menaturkan saf, ujung panahnya itu kena sahabat. Ada satu orang sahabat kena luka bagian perutnya, berdarah. Rasulullah SAW minta maaf. Coba jamaah sekalian, Rasul minta maaf. Rasul minta, yang seharusnya kita yang minta, tawadu. Apa kata sahabat itu? Saya tidak boleh maafkan, saya mau balas. Ini luka sama-sama harus luka. Ya Rasulullah, karena orangnya rahmatan, kasih sayang, jujur, terbuka, lemah lembut, tawadu, terbuka hatinya. Rasulullah langsung angkat dia punya baju, silahkan antum balas. Biar sama-sama luka, sama-sama ada darah. Begitu orang itu melihat Rasulullah angkat baju, langsung dia buang diri, cium dia punya perut Rasulullah. Rasulullah kaget, antum mau balas atau mau cium ini? Cuman apa kata orang itu? Ini keadaan di perang Badar. Kata orang itu, ya Rasulullah, saya sekarang dalam keadaan perang. Barangkali saya mati. Saya harap terakhir amal yang saya buat di dunia ini sebelum mati adalah kulitku boleh sentuh dengan kulitmu ya Rasulullah. Allahu Akbar. Apa cintaan mereka itu apa? Sambil kata Rasulullah, barang siapa yang kulitnya menyentuh kulitku, Allah haramkan masuk neraka. Tidak boleh masuk neraka. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah SAW. Bersama musuhnya, bersama sahabatnya. Siapapun yang memusuhi Rasulullah, selalu Rasulullah SAW membalas baik, tidak pernah balas dendam, dan tidak pernah Rasulullah SAW ada sakit hati sama siapapun. Selalu mendoakan. Kedatangan banyak umat manusia dari At-Taif, mulai datangnya Abu Tufail dan banyak orang-orang yang lain. Inilah kesabaran Rasulullah waktu terjadi fitnah At-Taif, tapi karena Rasulullah sabar, dari keturunan mereka yang melimpah Rasulullah SAW, Allah jadikan anak dan cucu mereka orang-orang Islam. Inilah doa Nabi Muhammad SAW dan kesabaran Rasulullah SAW. Sampai datang satu masa Hajjatul Wada', haji terakhir, haji perpisahan. Dan habis haji sudah disempurnakan oleh Allah agama, sudah semua ayat Al-Quran diturunkan, semua perintah-perintah dan semua menjadi sempurna. Disitulah mulai berkurang. Artinya semakin dekat Rasulullah SAW menghadapi wafat dan kematian. Banyak belajaran di Hajjatul Wada', banyak kita boleh ambil dan mendapatkan belajaran dalam 7 hari terakhir Rasulullah di dunia. Apa isi 7 hari terakhir Rasulullah di dunia?
apa belajarannya di Hajjatul Wada' dan apa pesan-pesan yang terakhir dari Rasulullah untuk umatnya. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang akan datang boleh kita sama-sama mempelajari ilmu-ilmu dan rahasia hikmah-hikmah dari Hajjatul Wada' dan apa pesan-pesan Rasulullah di hari atau 7 hari yang terakhir Rasulullah, 7 hari yang tersisa di dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiat. Mudah-mudahan bagaimana Allah berikan kemudahan kita sama-sama berkumpul di majlis untuk mengingati Maulidur Rasul dan untuk sama-sama mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam keadaan mulia dan sihat wal afiat dan jumpa lagi di surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita sangat merindukan Rasulullah. Sangat merindukan Rasulullah. Sangat merindukan Rasulullah. Saya harap malam ini mohon jamaah sekalian harus berusaha bagaimana cara kalbu kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.